Bersepeda bukan hanya mode transportasi yang ramah lingkungan, tetapi juga salah satu olahraga low impact berdampak rendah terbaik, dengan risiko cedera sendi yang minimal, untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Berikut adalah manfaat kesehatan utama dari bersepeda yang telah terbukti secara medis. 1. Kesehatan kardiovaskular memperkuat otot jantung. Bersepeda memacu dan meningkatkan detak jantung, sehingga memperkuat otot jantung secara keseluruhan. Menurunkan kadar lipid darah. Olahraga kardio ini membantu mengurangi kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Menstabilkan tekanan darah. Bersepeda secara rutin membantu menjaga kelenturan pembuluh darah, yang dapat membantu mencegah hipertensi. 2. Pengendalian berat badan dan metabolisme pembakaran kalori yang efektif. Bersepeda dengan kecepatan sedang dapat membakar sekitar 300-500 kalori per jam tergantung pada berat badan dan intensitas. Meningkatkan laju metabolisme. Aktivitas ini membentuk otot, sehingga membantu tubuh membakar kalori lebih cepat bahkan saat sedang beristirahat. 3. Memperkuat otot, sendi, dan tulang ramah sendi. Low impact berbeda dengan berlari yang memberikan tekanan besar pada lutut dan pergelangan kaki. Bersepeda menopang sebagian besar berat tubuh pada sadel. Mengencangkan otot tubuh bagian bawah. Mengayuh pedal secara rutin melatih otot quadriceps, hamstring, betis, dan otot bokong gluteal. Memperbaiki postur dan keseimbangan. Mengendalikan sepeda membutuhkan stabilitas dan koordinasi otot inti core. 4. Mendukung kesehatan mental pelepasan hormon bahagia. Bersepeda memicu pelepasan endorfin dan dopamin, yang dapat meredakan stres, kecemasan, dan gejala depresi. Menyegarkan pikiran. Bersepeda di luar ruangan memberikan paparan udara segar dan pemandangan baru, yang membantu menyegarkan pikiran, seperti melakukan penyegaran ulang bagi otak. 5. Menurunkan risiko diabetes tipe 2. Aktivitas fisik rutin, seperti bersepeda, meningkatkan sensitivitas insulin. Hal ini membantu sel-sel tubuh menyerap glukosa darah dengan lebih efektif, sehingga menurunkan dan mengendalikan kadar gula darah. Tips bersepeda dengan aman. Kenakan helm dan perlengkapan pelindung yang sesuai. Lakukan pemanasan singkat sebelum mulai mengayuh. Jaga hidrasi tubuh dengan minum banyak air, terutama saat cuaca panas. Berikut adalah beberapa manfaat tambahan bersepeda untuk kesehatan tubuh dan fungsi organ internal yang tak kalah penting. 6. Meningkatkan fungsi paru-paru dan kapasitas oksigen. Meningkatkan VO2 max. Bersepeda secara teratur melatih paru-paru untuk menyerap dan mengalirkan oksigen lebih efisien ke seluruh tubuh. Pernapasan lebih kuat. Otot-otot pernapasan, seperti diafragma, menjadi lebih terlatih sehingga tidak mudah mos-mosan saat beraktivitas berat. 7. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh imunitas. Sirkulasi sel imun. Latihan aerobik intensitas sedang seperti goes meningkatkan sirkulasi darah, memudahkan sel-sel kekebalan tubuh bergerak cepat mendeteksi dan melawan infeksi. Mengurangi peradangan. Olahraga teratur membantu menekan peradangan kronis chronic inflammation dalam tubuh. 8. Memperbaiki kualitas tidur. Atasi insomnia. Bersepeda membantu menyelaraskan irama sirkadian, jam biologis tubuh, dan menurunkan kadar hormon stres kortisol, sehingga tidur malam menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. 9. Menjaga kesehatan otak dan fungsi kognitif. Meningkatkan aliran darah ke otak, pasokan oksigen dan nutrisi yang lancar ke otak merangsang pertumbuhan sel-sel otak baru, khususnya di area hipocampus pusat memori. Mencegah penurunan daya ingat. Rutin bersepeda dapat menurunkan risiko penyakit neurodegeneratif seperti demensia dan Alzheimer di usia lanjut. 10. Melancarkan pencernaan. Mendorong peristaltik usus, gerakan tubuh dan kontraksi otot perut saat mengayuh merangsang usus besar untuk bergerak lebih aktif, sehingga membantu mencegah konstipasi, sembelit. 11. Meningkatkan umur panjang, longevity. Berbagai studi menunjukkan bahwa orang yang rutin menjadikan bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup, baik untuk olahraga maupun transportasi harian, memiliki risiko kematian dini yang lebih rendah akibat penyakit kronis. Bersepeda itu katanya olahraga yang ramah lingkungan, bikin jantung sehat, dan ramah kantong. Tapi tunggu dulu,
Di balik estetikanya cowok-cowok pakai jersey ketat sambil ngopi cantik di coffee shop ataupun warung janda bohai, ada penderitaan tersembunyi yang jarang dibahas di brosur kampanye gaya hidup sehat. Berikut adalah risiko buruk bersepeda, disajikan dengan dosis realita dan sedikit penderitaan yang menggelitik. 1. Punggung encok. Selangkangan mati rasa. Secara aerodinamis, posisi gowes yang nunduk itu memang bikin melaju cepat. Tapi secara anatomi manusia, itu siksaan. Efeknya, setelah gowes 2 jam, kamu bakal sadar kalau sadel atau jok sepeda itu sepertinya didesain oleh eksekutor abad pertengahan. Area bawah terasa kram, kebas, dan mati rasa. Kamu bahkan gak yakin apakah area intimmu masih ada di tempatnya atau udah tertinggal di kilometer 15, atau lupa tertinggal di warung kopi janda anak 1. 2. Tragedi sepatu klit yang bikin kamu jatuh bego. Biar kelihatan ala atlet Tour de France, banyak goweser pakai sepatu khusus atau klit yang terkunci ke pedal. Kenyataan sampai di lampu merah. Kamu mau berhenti, kamu lupa kalau kakimu terkunci di pedal. Hasilnya, dalam kecepatan 0 km per jam, kamu tumbang secara perlahan ke samping seperti pohon tumbang. Tidak ada luka serius, tapi harga dirimu hancur berkeping-keping di depan puluhan pengendara motor yang cuma bisa memandang bingung. 3. Dilema jersey ketat membuka tabir rahasia tubuh. Baju sepeda itu bahannya spandex super ketat. Masalahnya, kalau badanmu atletis, kamu kelihatan kayak superhero. Kalau kamu cuma remahan rempeyek kayak kita-kita ini, jersey ketat itu fungsinya memetakan setiap lipatan lemak dengan presisi tinggi. 4. Di foto-foto Instagram, gowes itu jalannya mulus, menyusuri pepohonan asri. Di dunia nyata, kamu menyusuri jalur pinggir jalan raya, menghirup asap knalpot truk Fuso, dan kena cipratan air genangan misterius yang aromanya campur sari dari air kagak jelas dan nostalgia. 5. Kanker dompet. Riset membuktikan, rasa ingin beli onderdil sepeda baru itu lebih cepat daripada laju sepedanya sendiri. Fase 1. Beli sepeda murah. Yang penting bisa gowes. Fase 2. Wah, kayaknya kalau ganti wheelset karbon jadi lebih enteng deh. Fase 3. Tabungan ludes. Makan cuma pakai garam. Tapi sepedanya seharga Kijang Innova Second. Penderitaan paling parah buat seorang goweser itu, ketika pulang kemalaman terus disuruh tidur di pos ronda sama istrinya. Kejadian ini pernah terjadi pada beberapa orang goweser Cikarang. Demikianlah sedikit penjelasan dari saya tentang manfaat dan efek samping ataupun resiko bagi para pecinta olahraga gowes atau bersepeda. Semoga menjadi informasi bagi Anda yang belum tahu ataupun masih ragu untuk memulai hidup sehat dengan bersepeda. Tetaplah diingat, apapun sepeda Anda, dimanapun gowesnya, jangan lupa, bahagia, wadidaw.